Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Hari ini saya akan membahas tema tentang kabul bodong. Apa itu yang dimaksud dengan kabul bodong? Di mana pengaturannya? Atau mungkin istilah itu ada di mana? Oke, kita orang hukum belajar tentang hukum itu, lihat dasarnya atau sumbernya dari mana. Kita lihat dalam Surat Edaran nomor 5 tahun 2014 atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang saya maksud tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Di sini di kamar pidana. Di situ ada istilah yang namanya kabul bodong. Kabul bodong ini maksudnya adalah yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak itu dikabulkan. Tetapi hasil dari permohonan kasasi itu justru merugikan dari pihak yang mengajukan itu sendiri. Jadi, kalau terdakwa yang mengajukan kasasi tentu berharap hukumannya diringankan. Nah, sedangkan penuntut umum atau jaksa mengajukan permohonan kasasi berharap namanya hukuman akan diperberat. Nah, kabul bodong ini ada jenisnya. Yang pertama, terdakwa yang mengajukan kasasi yang di dalam memori kasasinya memohon keringanan hukuman, tetapi ternyata putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat kasasi atau hakim agung, putusannya memberat hukumannya terdakwa, yang mungkin di tingkat pertama atau tingkat banding hukumannya cuma 6 tahun, ini bisa menjadi 9 tahun. Contohnya itu menjadi lebih berat. Nah, begitu juga dengan terdakwa, penuntut umum atau jaksa mengajukan kasasi, mohon hukuman keringanan, mohon hukumannya diperberat, tetapi justru hukumannya diperingan. Jadi sebelumnya diputus oleh hakim tingkat pertama atau tingkat banding itu selama 9 tahun, ternyata justru diperingan menjadi 6 tahun. Ya. Kalau kita lihat hukuman diperberat atau diringan ini bisa dengan cara dengan membuktikan pasal yang terbukti. Kalau kita lihat di dalam surat dakwaan itu ada beberapa jenis surat dakwaan. Di situ bisa jadi ada beberapa pasal yang disangkakan. Nah, dalam hal ini ketika di dalam proses kasasi, hakim agung akan menilai bagaimana cara atau penerapan pasalnya. Dan apabila dinilai salah, ya bisa jadi akan melihat bahwa dalam surat dakwaan tersebut pasal mana yang terbukti. Bisa jadi pasal yang pada tingkat awal di dalam judek fakti itu dakwaan subsidiar, yang terbukti dakwaan primer, otomatis bisa jadi menjadi hukuman menjadi lebih berat. Apabila di tingkat judek fakti itu yang terbukti adalah dakwaan primer, namun demikian oleh majelis hakim atau berpendapat dakwaan subsidiar yang terbukti, di sini akan menyebabkan hukuman menjadi lebih ringan. Oke, itu saja penjelasannya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa hukuman permohonan kasasi tidak selamanya akan menguntungkan kepada terdakwa atau penuntut umum. Bisa jadi tetap ada perubahan dalam penjatuhan hukuman oleh hakim agung. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video kami yang akan datang.